Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yosua Nathanael, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, angkatan 2018, yang pada saat ini sedang mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN periode 2020-2021. Alasan saya dalam mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN periode 2020-2021 adalah untuk mengasah kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat agar dapat memahami serta menghayati permasalahan yang dialami mereka. Lalu, memberikan solusi bagi permasalahan tersebut secara pragmatis. Universitas Diponegoro atau Undip merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terpandang di Indonesia yang sudah didirikan sejak 9 Januari 1957 yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Kata dari Diponegoro diambil dari nama seorang pahlawan nasional Indonesia, yakni Pangeran Diponegoro, yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kolonialisme Belanda pada awal abad ke-18. Semangat dari Pangeran Diponegoro itu sendiri yang menjadi inspirasi dan semangat di balik berdirinya Universitas Diponegoro. Pada setiap tahun, Undip selalu menghasilkan ratusan hingga ribuan sarjana serta magister yang berkualitas dan berpotensi tinggi untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Sebagai salah satu universitas di Indonesia, Undip juga menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, yang mana ketiga hal ini sangat penting di dalam dunia pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai bentuk bahwa Undip telah menuangkan Tridharma perguruan tinggi, ditunjukkan dengan diadakannya kuliah kerja nyata, yang mana mahasiswa akan ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan selama waktu tertentu untuk mengabdi kepada masyarakat. Desa Karanganyar merupakan desa yang berada di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, dengan populasi penduduk yang berjumlah kurang lebih 10.000 jiwa, membuat Desa Karanganyar menjadi desa dengan populasi terbanyak di Kabupaten Grobogan. Namun, di dalam desa ini masih memiliki beberapa permasalahan wilayah yang menjadi penghalang berkembangnya desa tersebut. Permasalahan yang diresahkan adalah kurangnya bantuan pupuk yang digunakan oleh para petani di desa tersebut dalam bertani. Selain itu, para kelompok petani di Desa Karanganyar masih agak sulit untuk menerima produk bibit yang baru yang diberikan secara gratis oleh pemerintah dan masih tetap membeli bibit yang biasanya mereka tanam di lahan mereka. Permasalahan lainnya, seiring dengan masih mewabahnya pandemi COVID-19, adalah kurang dilaksanakan dengan maksimal protokol kesehatan di Desa Karanganyar. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak sekali di antara para warga di Desa Karanganyar yang tidak mempercayai adanya pandemi COVID-19. Tidak percayanya para warga di Desa Karanganyar terhadap COVID-19 dapat terjadi karena pola pikir
atau mindset masyarakat di Desa Karanganyar yang masih sulit diubah. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap COVID-19, tetapi juga menyebabkan sulitnya masyarakat di dalam berkembang. Namun, yang menjadi permasalahan utama di dalam Desa Karanganyar yakni adalah akses jalan ke Desa Karanganyar, yang mana masih agak sulit untuk dilewati dengan kendaraan beroda 2 dan beroda 4. Dengan akses jalan yang masih kurang memadai, membuat warga di Desa Karanganyar menjadi kesulitan dalam melakukan mobilitasnya keluar dan ke dalam desa. Hal ini seharusnya tidak lagi menjadi permasalahan di Desa Karanganyar. Desa Karanganyar juga memiliki beberapa potensi yang masih dapat dikembangkan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Potensi-potensi ini juga dapat menjadi kunci penentu bagi masa depan masyarakat di Desa Karanganyar yang lebih makmur dan sejahtera. Salah satu dari potensi yang ada di Desa Karanganyar adalah para petaninya yang menanam komoditas-komoditas unggulan di Indonesia, yaitu padi, jagung, dan palawija. Komoditas bahan-bahan pangan ini menjadi potensi kesejahteraan Desa Karanganyar jika dijual keluar desa. Selain itu, komoditas bahan-bahan pangan ini ketika masa panen, terutama padi, selalu berlimpah, dan sebagian dari panen padi tersebut selalu dikeringkan untuk dijadikan persediaan darurat di Desa Karanganyar selama 1 tahun. Jadi, Desa Karanganyar tidak akan kekurangan padi setiap masa panen. Potensi lainnya yang dimiliki oleh Desa Karanganyar yakni sumber daya manusianya yang tinggi. Sumber daya manusia yang tinggi tersebut berasal dari banyaknya pekerja seperti tukang batu dan buruh harian. Selain itu, ada juga pengrajin kayu jati yang membuat kerajinan seperti kursi, meja, dan pintu. Program kerja yang saya laksanakan di Desa Karanganyar ada 2. Yang pertama adalah peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam meminimalisir kecelakaan serta pelanggaran dalam berkendara dan berlalu lintas di pedesaan. Dan program yang kedua yaitu sosialisasi pencegahan pelecehan seksual secara verbal dan non-verbal di daerah pedesaan. Program kerja pertama saya laksanakan dikarenakan masih banyak pengendara di Desa Karanganyar yang berkendara tidak sesuai dengan etika berkendara serta peraturan yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran seperti tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu sein saat hendak berbelok, dan kondisi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan merupakan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di Desa Karanganyar. Selain pelanggaran-pelanggaran tersebut, di Desa Karanganyar juga banyak anak-anak di bawah umur yang sudah diberikan izin oleh orang tuanya untuk mengendarai kendaraan beroda 2. Hal itu tentunya sangat tidak boleh dilakukan, mengingat usia yang belum siap untuk mengendarai kendaraan bermotor dan belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Program ini dilaksanakan dengan melakukan pemaparan materi yang dipaparkan kepada warga-warga Desa Karanganyar.
Pemaparan materi dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu dengan menjaga jarak serta mengurangi jumlah kerumunan. Materi tersebut berisi tentang peraturan-peraturan apa saja yang harus dipatuhi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan apa saja sanksinya jika melanggar peraturan tersebut. Untuk mencapai cakupan masyarakat Desa Karanganyar yang lebih luas, program ini dibarengi dengan pembuatan poster yang berisi tentang materi program ini yang ditempelkan di beberapa spot-spot yang sekiranya menjadi pusat perhatian di Desa Karanganyar. Program kerja kedua saya laksanakan karena pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi dan tidak menghargai hak asasi manusia, etika, dan moral. Pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan pedesaan, dan banyak di antara masyarakatnya tidak mengetahui bahwa mereka mungkin saja adalah korban dari pelecehan seksual. Dengan pertimbangan ini, memastikan kita bahwa pelecehan seksual harus menjadi kekhawatiran kita bersama sebagai sesama manusia untuk mencegah dan memberantas terjadinya hal tersebut. Pelecehan seksual itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang secara non-verbal dan ada yang secara verbal. Pelecehan seksual secara non-verbal biasanya merupakan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang bersifat fisik, seperti meraba, memegang, dan menyentuh anggota tubuh korbannya. Sedangkan pelecehan seksual secara verbal merupakan bentuk pelecehan seksual yang bersifat non-fisik, seperti menggoda atau yang sering kita sebut catcalling, dan candaan serta gurauan yang berbau seksual yang dilontarkan kepada korban pelecehan seksual. Sistematika pelaksanaan program ini kurang lebihnya sama dengan program pertama, yakni dengan melakukan pemaparan materi kepada warga Desa Karanganyar yang tentunya mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, serta dibarengi juga dengan penempelan poster di tempat-tempat tertentu yang menjadi pusat perhatian warga Desa Karanganyar. Kami bisa memberi pengalaman baru kepada warga masyarakat Karanganyar ini, yang tentunya Karanganyar juga penduduk terbanyak di tingkat kecamatan Geyer. Karena itu tidak mustahil yang biasanya dengan hutan mungkin bisa dibilang SDM-nya juga itu juga masih rendah. Semua kegiatan dari rekan-rekan dari mahasiswa Undip ke depannya bisa untuk menjadikan Karanganyar ini sebagai desa maju. Terima kasih.